hari ini kita akan berbincang-bincang spesial ya, seperti yang disampaikan oleh rekan Iwan tadi ini di aroma panas ya. Panas-panas Hari nih? Pemadam Kebakaran Internasional 150 tahun ya, luar biasa ya. Baik, telah hadir di studio kami narasumber kita yaitu yang pertama Bapak Solehun Esos, beliau adalah kasih kesiapsiagaan. Selamat pagi, Pak Solehun. Selamat pagi. Iya, apa kabarnya? Panas pastinya. Alhamdulillah, harinya cukup panas ini. Iya, suhu lonjakan panas nih. Iya. 2 minggu kurang lebih panas. Iya, betul. Oke, berikutnya adalah Pak Arman, SST. Beliau adalah kasih kedaruratan. Selamat pagi, Pak Arman. Selamat pagi, Bu Nelly. Iya, bukan Arman Maulana kan? Bukan ya. Itu gigi ya. Iya. Oke. Dan berikutnya ya Bapak Sulasi Nordiansah ya, beliau adalah Danton Damkar ya. Selamat pagi Pak Sulasi. Iya, apa kabarnya juga nih pagi hari ini? Alhamdulillah. Iya, baik ya, sehat. Apalagi hari ini cerah, kemudian tanggal muda juga ya. Tanggal muda, kondisi harinya cerah gitu ya. Dan fokus kita ya pada sesuatu yang panas ya. Mudah-mudahan ini akan membawa keceriaan, kebahagiaan ya di hari ini. Baik para pendengar, di awal kami ingatkan kepada Anda, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya, Hari Pemadam Kebakaran Internasional ke 150 tahun ya, luar biasa. Baik, di awal kita ingin membuka penjelasan dulu ya, penjelasan umum tentang latar belakang dan dasar hukum dari Hari Pemadam Kebakaran Internasional ini. Siapa yang akan menjelaskan? Oke, Pak Solehun silahkan. Siap. Baik, dalam acara Talkshow Lama Menyapa ya. Pada hari ini kita dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dalam hal ini bidang pemadam kebakaran. Untuk tanah laut kebetulan sangat disayangkan masih dalam bentuk bidang. Iya. Ibu ya. Padahal luar biasa pekerjaan di damkar ini. Betul sekali. Dan umurnya sudah untuk internasional 150 tahun. Lebih sahabat ya. Untuk Indonesia itu 104 tahun. Sudah tua sekali ini, satu abad. Iya. Tapi nasibnya belum menjadi dinas, masih dalam bentuk bidang damkar. Ini iya. ya. Mudah-mudahan ya semua ini menjadi pemikiran kita bersama. Iya, amin. Tentunya menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Laut, sehingga kita dalam melayani masyarakat khususnya tanah laut ini bisa secara maksimal, secara baik, dan kita lebih baik terus ke depan menuju seperti pemadam kebakaran di negara-negara maju tentunya. Iya, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian dan masyarakat tanah laut khususnya, pada hari ini kita dengan judul sejarah dan simbol perayaan Hari Pemadam Kebakaran Internasional. Oke. Di mana Hari Pemadam Kebakaran Internasional diperingati setiap tanggal 4 Mei. 4 Mei, hari ini 4 berarti Mei, ya? betul Oke, pas sekali. tepat sekali ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, Betul. bahwa kita juga sebagai damkar memiliki hari pemadam kebakaran. Iya, ada hari anniversary. Tahun. Oke, lanjut. Bukan Ani Bu ya. Oh, iya, bukan ani. Anniversary. Oke, lanjut Pak Solehun. Oke, Hari Pemadam Kebakaran Internasional diadakan dengan tujuan untuk menghormati jasa para petugas pemadam kebakaran yang rela berkorban. Tentunya luar biasa dalam menangani kebakaran ini. Dengan tema sejarah Hari Pemadam Kebakaran Internasional dilansir dari laman atau situs resmi IFFD International Fire Factor Day, di mana peringatan Hari Pemadam Kebakaran berawal dari tragedi meninggalnya 5 petugas pemadam kebakaran saat kebakaran di Australia pada tanggal 2 Desember 1998. Iya. Secara hari itu ada 5 meninggal. Tragedi kebakaran tersebut terjadi dari Victoria, Melbourne, Australia saat kebakaran hebat membuat seluruh pemadam kebakaran turun membantu untuk memadamkan api. Ketika sedang menunggu pemadam kebakaran lainnya datang membantu, 5 petugas pemadam kebakaran yaitu Matev Armstrong, Jason Thomas, Stuart Davidson, Chris Evans, dan Gary Vandervoort masuk ke dalam truk untuk mengisi ulang tangki air. Jadi mungkin habis airnya, kemudian kembali untuk mengisi ulang. Tapi tanpa disadari terjadi perubahan arah mata angin karena di situ
apabila terjadi kebakaran tuh luar biasa anginnya, Iya, Bang. iya, iya, betul, Seperti betul, itu. betul. Di mana aja? Jangankan di sana, di sini juga seperti itu. Iya, iya, iya. Sehingga secara tiba-tiba membuat para petugas yang ada di sana terkepung dan terjebak kobaran api yang luar biasa. Nah, sedangkan peringatan ini jatuh pada tanggal 4 Mei bertepatan dengan juga bertepatan dengan hari Saint Florian. Siapa dia? Merupakan komandan pemadam kebakaran pertama di Kekaisaran Romawi Iya, 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 tempo iya, dulu iya, ini. iya, 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 Jadi iya. 4 Mei itu meninggalnya 5 petugas pemadam waktu kebakaran hebat di Australia dan Komandannya ya. komandannya juga. Kalau kita di sini ya iya. Pak Asih ya. Bukan, kalau di sini mungkin kepala bidangnya. Oh, kepala bidang. Oh, oke. Seperti itu. Saint Florian ini merupakan komandan pemadam kebakaran pertama. Yang pertama ini di Kekaisaran Romawi, lama sekali nih Kekaisaran Iya, iya, Romawi. iya. Semasa hidupnya ia telah berkontribusi banyak dalam dunia pemadam kebakaran. Hingga akhirnya perayaan Hari Pemadam Kebakaran Internasional jatuh bertepatan dengan hari Saint Florian pada tanggal 4 Mei. Orang Eropa telah merayakan hari Saint Florian ini jatuh bertepatan dengan selama lebih dari 150 tahun tadi. Sudah dirayakan mulai zaman Kekaisaran Romawi tadi Iya, iya, ternyata. iya, iya. Bertepatan dengan Iya, itu. saking menghormati ya dengan Menghormati. tragedi itu ya, betul sekali. Ya, kita pun masyarakat kita banyak yang belum tahu ya adanya memang hari jadilah istilahnya ya, hari jadi bagi pemadam kebakaran ini. Nah, sehingga juga ini merupakan momentum yang strategis bagi seluruh masyarakat untuk dapat mengambil peran di sana ya. Bukan hanya artinya kita mengingat, menghormati jasa-jasa para petugas kita yang sudah bersusah payah berjibaku bahkan mengorbankan jiwa dan raga begitu ya untuk menolong ya, tetapi juga bagaimana kita dapat mengevaluasi diri sejauh mana peran serta masyarakat dalam ikut serta ya menjaga, menanggulangi ya urusan kebakaran ini. Seperti itu. Nah, oke, sebelum kita jauh ke sana Pak Solikun, Pak Arman dan Pak Sulasi, apa saja yang menjadi ruang lingkup Damkar di momentum hari jadinya ini? Apa yang menjadi fokus maksud saya program-program kita? Apakah hanya ada program harian kita sebagaimana biasa atau mungkin ada sesuatu yang berbeda? Biasanya kan kalau ulang tahun ada sesuatu yang berbeda ya rekan ya? Iya, seperti itu. Bagaimana Pak Arman? Pak, ya silakan Pak Arman. Ya, terima kasih Bu Nelly. Untuk hari jadi yang Damkar Internasional pada hari ini itu khususnya kami juga dari Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menginginkan semua kegiatan yang menyangkut pemadam kebakaran itu berjalan dengan baik dan lancar itu, Bu. Oke. Dan adanya peningkatan peran serta dari masyarakat. Nanti kan kita bahas nih peran serta yang diinginkan dari masyarakat itu seperti apa, Iya, ya? betul. Apakah hanya berjejal-jejal ikut melihat gitu, moto-moto video ya? Iya, betul. Oke, nanti kita akan bahas. Mungkin bisa menambahkan. Oke, silakan. Kalau untuk di tanah laut biasanya kalau untuk perayaan tuh di Hari Pemadam Kebakaran kita Indonesia ini. Nasional ya. Nasional Iya. gitu. Kalau di nasional tanggalnya sama. 1 Maret. 1 Maret di mana kemarin kita rayakan bersama dengan hari jadi Satpol PP juga. Kemudian Linmas juga. Jadi biasanya kita adakan upacara di kantor Bupati ini, di halaman Bupati. Kemudian dilanjutkan kegiatan Tanggal 1 Maret ya berarti dia berbarengan dengan May Day ya. Hari Buruh. Bukan. Mei kemarin. Maret. Oh, Maret. Maret. Iya, iya. Oke. Baik, lanjut. Biasanya di tahun-tahun dulu ada dananya kita waktu di BPBD. Sebetulnya pemadam kebakaran tanah laut ini kan dulunya sebelum ke Satpol PP itu ikut dengan BPBD. Di mana kita kebetulan tahun 2014 itu berdirinya BPBD, di sana Damkar ada. Kemudian karena peraturan ada PP nomor 18 tahun 2016 sehingga Damkar itu masuk rumpun ketertiban umum. Sehingga sejak bulan Januari 2017 bidang Damkar ikut di Satpol PP. Bergabung di Satpol PP. Sehingga sampai saat ini ikut bergabung dengan Satpol PP. Itulah yang membuat Damkar ikut ke Satpol PP. Oke. Nah, biasanya di waktu kita di BPBD karena dananya ada dulu setiap tanggal 1
Maret itu kita hari ulang tahun nasional itu kita melakukan kegiatan seperti latihan dan Demonstrasi, lomba ketangkasan pemadam kebakaran. Latihan bersama ya, Pak. Lomba. Bagus. Kalau di Memacu para petugas ya Betul. untuk meningkatkan kinerjanya itu bukan ya. hanya petugas kita yang PTT di Pemkap Tanah Laut, tapi juga BPK swasta, Redcar. Oh iya betul. Barisan pemadam kebakaran swasta karena Oke, betul. Gabungan itu. itu dilaksanakan pernah kita 2 kali melaksanakan di Tanah Laut. Kemudian juga kita mengikuti yang di tingkat provinsi. Itu dari Satpol PP Damkar atau dulu BBD provinsi itu mengadakan lomba tersebut, ketangkasan itu yang meriahnya luar biasa. Karena kebetulan untuk Kalimantan Selatan ini adalah memiliki BPK terpanjang se-Asia. Oh, luar biasa. Terbanyak se-Asia. Iya. Luar biasa. Oh iya, Itulah Pak. duka Iya. masyarakat. Saya dapat membayangkan ketika ada lomba itu, ya betapa serunya begitu ya. Dan disitulah wadah bagi para anggota BPK untuk menunjukkan skillnya, kepiawaiannya, ya. Betul. Kalau nyemprot banyu kan semuanya bisa ya. Tapi ada belum trik-trik tertentu. nggak bisa, Bu. Belum nggak sempurnanya semuanya bisa. Iya. Tapi ada Karena trik-trik berat tertentu. sekali nih, Pak ya. Berat. Megang Itu dia, itunya. iya. Saya Harus bilang ada tadi kan latihannya, betul. kalau nyemprot air tuh semuanya bisa. Apakah itu dari air selang? Nah. Tetapi untuk trik untuk pemadam kebakaran itu yang sangat susah. Ada kiat-kiat tertentu, ada tips-tips tertentu. Oke. Bisa langsung ya, Pak. Silakan langsung. Silakan Bunda Lali. Iya, baik. Suara pendengar, selamat pagi. Ya, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Arma, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau nelpon bisa Mbak Bunda, kalau SMS aduh. Oh. Nelponnya nggak ada kalau SMS. Iya, tahu saya. Soalnya kalau nelpon kan karena pakai jadi banyak bonus. Iya, oke. Silakan, Bu Arma. Silakan, Bu. Ini kan mengenai pemadam kebakaran. Apakah setiap kecamatan tuh diadakan mobil pemadam kebakaran? Karena ya kan kalau namanya kebakaran tuh kadang-kadang terlambat lah. Iya. Lalu apa Dari mana namanya nih? pemadamnya? Panggung, Pak. Gitu kan. Iya. Kan kita kan kecamatan beberapa kecamatan di kabupaten ini. Dan gimana menanganinya supaya itu kan kadang-kadang lambat, kadang-kadang kan itu kan namanya kita waktu kan. Iya, betul. Apalagi angin dan api itu selalu berkorban terus. Iya. Nah, apakah setiap kecamatan ada disediakan menunggu unit yang pemadam dari yang lain gitu kan, membantu. Oke. Cuma itu aja kan Satpol PP ada juga, mungkin pembantu ada juga kan. Iya. Oke, Bu Arma. Cuma itu aja Bunda. Iya. Oke, terima kasih. Semangat semuanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang persoalan klasik ya, Pak lambat Pak pasti Arman dan Pak Sulasi. Tapi persoalan klasik ini memang menjadi momok. Dan terus menerus ini berjalan begitu ya. Nah, ketika terjadi kebakaran ini permasalahan lambat datang, sampai apa. Nah, ini silahkan berikan tanggapan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu siapa tadi? Bu Arma. Ibu Arma di Panggung ya. Kalau Panggung ini masih masuk dalam wilayah kota Lehari. Jadi masih bisa ditanggulangi dari pemadaman kebakaran di pos induk. Untuk diketahui bahwa kita ada 11 kecamatan. Untuk pos damkar kita pertama ada pos induk di Gagas sebelah BPBD. Nah, itulah kantor induk kita. Dengan nomor kontak bisa dicatat semua warga Tanah Laut ya. 0512 21113. Ini aktif 24 jam. Sekali lagi bisa dicatat oleh masyarakat Tanah Laut yaitu 0512 21113. Jadi setiap ada kebakaran silahkan hubungi ini. Hubungi ini. Karena apa? Karena kita juga dituntut waktu respon time ada 15 menit, Bu. Sehingga memang memoknya seperti itu kita dianggap terlambat. Mungkin bisa ada anekdot, bisa nggak terlambat apabila sebelum kebakaran nelpon kita dulu, Bu. Kayak udah tahu gitu ya.
Dimanapun pemadam pasti selalu terlambat karena pasti dulu api pada kita. Iya, seperti betul. itu. Namun di situ kita luar biasa juga, di mana anggota kita adalah standby 24 jam. Ya. Artinya setiap saat Piket ya Pak ya? piket nggih. Oke. Begitu mendapat telepon, kita ada memiliki respon time untuk Indonesia ini ada 15 menit sejak menerima telepon sampai kita menembakkan air melalui selang tadi. Nah, di situ. Itu ada respon time-nya, ada SOP-nya. Kemudian di situ. Itu kalau kebakaran perumahan. Di mana luar biasa. Kita driver kita dari damkar itu menyopir mobil itu luar biasa kencangnya. Karena kita juga dilindungi undang-undang. Artinya masyarakat juga harus tahu apabila mobil pemadam kebakaran lewat di jalan dengan sirine dan lampu harus memberikan akses jalan. Nah, di sini kadang tidak paham masyarakat. Apalagi kalau kebakaran tuh masyarakat kita menonton banyak sekali, tapi yang membantu memadamkan hampir-hampir tidak ada. Apalagi sekarang zamannya Untungnya iya malah. menonton sama kamera sama video aja. Status seperti itu. Pengalaman kita kebakaran di Gang Jambu seperti itu. Kita dekat malah di kota, tapi mau menuju titik lokasi itu luar biasa padatnya. Jalan tuh penuh dengan parkir sepeda motor dan mobil yang menonton tadi, masyarakat menonton tadi. Betul. Nah, dari itu apabila ada mobil damkar lewat dengan kecepatan tinggi, Mohon dengan hormat mohon gitu ya, dengan hormat memberikan untuk akses. akses jalan. Seluas-luasnya. Daripada nanti ibu sudah dikelaksonin, sudah anak buah kita memukul jalan gantung, nanti tidak tabraknya. Kita nggak akan tanggung jawab karena kita dilindungi undang-undang. Artinya dalam waktu kondisi kita darurat di jalan itu, kita nomor 1 Bu, akses jalan itu. Iya betul. Artinya walaupun Bebas hambatan ya. bebas hambatan, Iya. jangankan masyarakat umum, rombongan presiden pun harus minggir. Iya. Ambulan pun harus minggir. Kita nomor 1 baru ambulan. Ya, oke, Seperti itu. betul. Nah, Iya. itu undang-undangnya. Jadi Karena logikanya ya pemadam kebakaran ini yang diselamatkan kan masyarakat, orang Masyarakat, banyak ya. iya. Kalau ambulan mungkin yang satu di dalam ambulan Nah, itu gitu ya. betul sekali. Logikanya seperti itu. Itulah Ini sih. juga harus ditanamkan ya. Betul. Iwat ini kepada masyarakat ya. Oke. Jadi agar masyarakat kita bisa bekerja sama betul ya, sekali. dengan baik. Karena kita bisa bekerja maksimal apabila tidak ada kerjasama dengan masyarakat tentunya. Oke. Jadi begitu ada mobil kita lewat, minggir. Iya, Tolong dengan hormat. berikanlah akses jalan Iya, tadi. iya. Oke. Nah, lalu tadi seperti yang dipertanyakan oleh Bu Arma tadi, apakah setiap kecamatan ada mobil pemadam kebakaran, Pak Baik, Solihun? saya jelaskan. Sejak tahun 2017 kita sudah membentuk sektor pemadam kebakaran kecamatan. Yang pertama di Kintab ada, Oke. yaitu di dekat rumah sakit. Yang baru itu. Mansur ya. Ya, kayak Mansur itu. Sebelahan. Itu ada mobil damkar kita 1 unit, kemudian peralatan lainnya lengkap dan peralatan penunjang, kemudian juga ada posnya. Ada personel kita sebanyak 6 orang. Di situnya. Di situ itu Oke. juga sistem yang selalu standby. Standby 24 Oke. jam. Iya, Sistem iya. A+ 24 jam seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua di Kecamatan Jorong. Ya, Jarong. Itu di sebelah kantor camat Jorong juga seperti itu. Ada pos damkarnya, kemudian ada personilnya juga ada mobil pemadam dan peralatan lainnya. Yang ketiga yaitu di Kecamatan Panyipatan. Itu yang terbaru termuda itu menempati bekas rumah Pak Camat yang Bahari. Panyipatan. Oh, iya. Bekas rumah Camat kosong, kemarin kita kerjasama dengan Camat sana. Di seberang ex kantor camat ya. Iya, Oke. betul. Itu juga sama. Oke. Ada mobil damkar, ada petugasnya yang standby. Walaupun posnya itu adalah rumah ex Rumah camat camat ya. seperti itu, rumah dinas Iya. Pak Camat itu. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Kecamatan Tagisung itu di Desa Ranggang. Oh, di Ranggang. Itu sehabis kantor Desa Ranggang belok kiri masuk. Kurang lebih 100 meter lah. 1 meter dari 100 meter, Tapi 100 ada meter lampu dari kan jalan. ya? Ada. Oke. Itu juga ada posnya. Persis di rumah Dinas Bidan Desa. Nah, itu ada pos damkar, juga ada mobilnya. Kemudian ada pos ini sama, 6 orang juga sistem dinasnya 24 jam. Yang kelima yaitu di Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Oke. itu di belakang atau Kecamatan Bati-Bati. Iya. Yaitu di sebelah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola, iya, saya Nah, paham itu. Tak di situ. pernah lihat ya. Juga sama ada pos damkarnya, ada petugasnya, juga ada mobil damkarnya dan peralatan penunjang lainnya. Yang terakhir yang keenam yaitu di Kecamatan Kurau. Oke. Jadi kalau Kuro ini juga sama, ada pos damkarnya
kemudian ada personel juga ada mobil damkarnya. Walaupun pos damkar tadi mulai Kintab sampai Kuro tuh masih punya BPPD belum diserah terimakan. Tapi kita yang menempati, kita yang memakai seperti itu. Nah, di situ Kuro juga melayani 2 kecamatan tentunya karena Bumi Makmur belum ada. Jadi karena terdekat, begitu juga dengan Bajibati itu juga 2 kecamatan dengan Tambang Ulang. Jadi yang belum itu kecamatan Batu Ampar, Bajuin, kemudian Tambang Ulang dan Bumi Makmur. Ada 4 kecamatan yang belum. Harapan kita adalah andaikan kita ada dana, mungkin juga akan kita bentuk sektor kecamatan tersebut yang 4 tadi. Sehingga nanti setiap kecamatan memang sudah memiliki pos-posnya ya. Walaupun sekarang diakses dari kecamatan sebelah seperti itu. Itulah perpanjangan tangan kita. Kedepannya andaikan kita jadi dinas pemadam kebakaran, itu akan menjadi UPT seperti itu. Jadi kita maksimal sekali melayani masyarakat tanah laut. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Iya, oke, seperti itu ya Bu Armah ya. Tidak semua kecamatan ya mempunyai mobil pemadam kebakaran. Tetapi ya bagi Satpol PP dan Damkar ya mereka sudah memformat sedemikian rupa bagi kecamatan yang tidak ada pos-posnya sudah dihandle oleh kecamatan terdekat ya. Personilnya pun sudah ada juga ya. Tapi ya memang masih sangat-sangat terbatas. Jadi seperti itu. Oke, baik. Yang kedua ini ada suara pendengar. Oke, kita suara pendengar dulu. Halo, selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Iwan. Siap. Lawas kali banget. Minum kopi dulu Bu. Minum kopi dulu. Sarut. Iya, kebanyakan makan tapai ulan. Oke, silakan Rahar. Masih di suasana Idul Fitri, ini masih di suasana Idul Fitri Bu. Minalidin Faidin dulu. Sama-sama Pak. Dari pemadam kebakaran. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Sulasi itu. Besti saya tuh Pak Sulasi. Besti, iya. Ini bisa soto gratis kan nih? Jadi gini. Bestian nih. Boleh. Sekarang ngopi gratis kan? Iya. Siap. Oke, lanjut. Jadi gini Pak, yang dari pemadam kebakaran terkait yang masalah di jalan raya nih. Saya apresiasi deh kepada pemadam kebakaran tanah laut ya, begitu cepat, respon cepat. Coba kemarin kita belajar dari pengalaman Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar itu ada beberapa, kebetulan yang jadi korban itu kemanakan saya gitu loh. Jadi mereka itu kejar-kejaran ternyata bukan rumah yang terbakar, orang bakar ban gitu loh. Nah, jadi kejadian itu di pintu di lampu merah. Lampu merah pas gitu. Jadi dinabrak dari belakang gitu loh. Jadi harus selektif juga mendapat laporan mendapat gitu informasi. Iya, betul. Kurang jelas kayaknya. Begitu ada api langsung tancap gas ini nggak tahu kan ternyata. Iya. Jadi itu sepengalaman. Nah, akan kasihan juga kan rekan-rekan. Iya, betul. Di pemadam kebakaran. Saya lihat kan ada beberapa kecamatan yang belum itu Pak. Oke. Ada 4 di kita. Iya, di kita ini kan luar biasa nih Pak. Perusahaan ada beberapa tuh, ada ratusan perusahaan. Mereka kan ada dana CSR. Gimana kalau mereka dikumpulkan dalam suatu forum, baru beli bantulah kecamatan-kecamatan yang tidak ada mobilnya gitu loh. Jadi kan dana CSR itu perlu di ini juga itu. Yang jelas itu terkait dengan stakeholder yang ada itu, ya kan? Iya. Jadi saling bersinergi, termasuk dewan mungkin gitu dianggarkan. Kasihan juga kalau Batu Ampar ini kan nggak ada pemadam kebakaran. Betul. Kalau di Gunung Melati kan tempat Bang Sulasi dekat dengan Plehari kan, tinggal telepon Bang Sulasi aja. Iya. Cuma Kena Bang Sulasi. Yang ketiga kalau bisa nomor telepon yang ada semua itu dibuka di forum ini. Jadi warga itu bisa mencatat. Misalnya nih
terkadang saya pernah telepon cuma nggak ada yang angkat. Mungkin waktu yang piket mungkin ngopi atau kemana kan kita manusiawi lah Bu. Iya betul. Jadi, lagi kamar kecil atau gimana gitu ya. Harus telepon kemana gitu loh. Iya. Jadi ini terkait dengan nomor kontak ya. Laporan. Iya. Terima kasih Bu Nelly. Oke, maaf salah kata. Baik, sama-sama Pak Har. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Har, ini kontributor aktif kami ya yang selalu memberikan respon terhadap acara-acara. Oke, sebelum menjawab pertanyaan atau penyampaian dari Pak Haryanto, ini ada suara pendengar kita juga. Rekan Humaini di Batu Ampar. Nah, pertanyaannya, adakah pelatihan atau monitoring nih Pak terhadap mobil-mobil pemadam kebakaran? Nah, sekarang ini kan banyak bermunculan nih sebagai relawan swadaya ya. Nah, kita kan banyak mendengar Pak Ai di Banjarmasin dan di daerah-daerah lain termasuk juga Kabupaten Tanah Laut, mobil pemadam kebakaran terjadi kecelakaan. Tadi ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto ya. Oke. Jadi kelihayan dari driver, nah ini harus benar-benar dimonitoring Pak Ai. Nah maaf, terima kasih seperti itu. Oke, baik, bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih pada Pak Haryanto tadi ya, yang telah aktif mengikuti acara kita ini. Tadi untuk masalah partisipasi dari pihak ketiga ya, perusahaan dan sebagainya, itu sangat diharapkan. Tentunya kita juga sudah di tahun 2020 atau 2021 itu. Kita sudah mengumpulkan semua Pak Camat di ruang Barakat waktu itu, di mana misinya seperti itu. Misi Pak Kasat kita, Bapak Kasat kita Pak Kusri juga inginnya seperti itu, di mana wilayah-wilayah yang belum ada mobil damkarnya bisa dapat bantuan dari dana CSR perusahaan ya. Waktu itu sudah kita rapat, dihadiri oleh asisten 3 dan segalanya. Sekarang kemarin itu habis itu buntu, nggak ada respon lagi. Tidak ada tindak lanjut. Rapat keduanya nggak berjalan lagi. Rapat pertama sudah berjalan, artinya untuk mendata masing-masing perusahaan di daerah kecamatan, Pak Camat itu diberitahu seperti itu. Kemudian nanti dirapatkan kembali. Tapi entah gimana belum ada tindak lanjut ya. lagi kemarin. Mungkin itu usaha dari kita masih sudah menyusun strategi ya, harapan kita seperti yang diharapkan oleh Pak Haryanto kan, seperti itu. Pemerintah kita dalam hari ini Damkar, Satpol PP dan Damkar sudah melakukan upaya itu sudah melakukan upaya itu ya. Hanya saja belum sampai ke hasilnya ya. Oke, kita berharap mudah-mudahan nanti ini akan dapat kembali ditindaklanjuti. Untuk yang kedua yang masalah di jalan tadi ya, sama dengan pertanyaan yang Pak Umaydi ya, sama juga. Untuk kita di Tanah Laut, alhamdulillah untuk drivernya sudah kita buatkan SIM, artinya kalau SIM mereka sudah kemarin relawan swadaya tadi Pak. Kalau yang dari pemerintah memang sudah semua. Tapi yang dengan yang relawan swadaya yang bermunculan banyak katanya Pak. Betul sekali. Itu kemarin di Banjarmasin terjadi, tahun kemarin juga luar biasa kecelakaan. Dulu pernah juga di Gunung Kayangan mau memadamkan yang di pintu air kebakaran, juga dari bati-bati kecelakaan di Gunung Kayangan seperti itu. Karena memang mobil mereka sudah tua, dimodifikasi. Kemudian cara mengemudikannya memang ugal-ugalan. Bahkan kalau di Banjarmasin itu jalan satu arah aja disasap. Betul. Nah itu sudah dari kepolisian juga tetap mereka salah. Tidak dilindungi dengan undang-undang yang seperti kita sampaikan tadi di awal. Itu tidak dilindungi karena mereka bukan dari pemerintahan. Yang pertama. Kedua, melanggar rambu-rambu juga seperti itu. Walaupun dilindungi, tapi kalau dia melanggar rambu-rambu, tentunya tetap tidak dibenarkan. Seperti itu. Jadi bagaimana monitoring dari? Lalu bagaimana upaya dari Damkar sendiri untuk kebetulan kemarin kita hari Selasa kita ada salah satu Damkar BPK swasta di Tanah Laut ini, yaitu mau mengajukan surat rekomendasi. Nah, jadi kita tidak serta-merta setiap BPK yang mengajukan surat rekomendasi ke kita untuk akte notaris sebagainya, harus ada rekomendasi dari Damkar pemerintah Kabupaten Laut. Kita sebelum melakukan rekomendasi kita cek lapangan. Kemudian di sana kita lakukan pembinaan, kita berikan masukan-masukan, bimbingan dan sebagainya
mengecek alat-alatnya standar atau enggak, lengkap atau enggak. Nah itu kebetulan kemarin kita lakukan checklist, kita tim dari Damkar Tengah Laut untuk mengunjungi BPK itu melakukan pembinaan dan pemeriksaan peralatannya Ketika tentunya. mereka ingin mendapatkan rekomendasi ya. Betul, Oke. badan hukum tadi, sehingga mereka juga ingin untuk melakukan pelatihan. Namun sekali lagi kita beberapa tahun ini tidak bisa melakukan sosialisasi atau pelatihan terhadap mereka karena terbentur dana. Di bidang damkar dananya sangat kecil, kesusahan untuk di kesiapsiagaan, pencegahan. Betul ya. sekali. Iya, penting sekali ini. Mereka- Karena kita tahu mungkin pada saat mereka ingin mendapatkan akta notaris tadi ya, sudah tercukupi. Nah, Tercukupi. ketika kita monitoring mereka drivernya terlatih. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya tentu kan mereka nanti ada pergantian driver, ada driver cadangan, ada apa. Nah, yang driver cadangan ini yang perlu dilakukan pelatihan. Nah, seperti itu maksudnya. Bukan hanya pelatihan driver sebenarnya. Jadi semua anggota Redcar atau BPK swasta ini kalau kita laku di BBB dulu, tiap tahun kita latihan bersama. Karena dananya besar di BBB dulu, jadi kita semua kita undang, kita latihan bersama. Sampai 2 hari kita latihan. Iya. Seperti itu. Penting sebenarnya betul, itu. nggih. Iya. Jadi semua terlatih dulu sambil betul. untuk kita mengadakan silaturahmi sama insan pemadam kebakaran. Karena Dan yang paling penting cek alat Pak ya. Betul. Iya, cek alat, iya. Jangan saat kejadian pas ngadet gitu loh. Atau buntu selangnya, iya, nah sekalinya isinya biji binjai dalam. Tapi rata-rata memang Iya. untuk mobil damkar di BPK karena sekali lagi dana pasti mobil-mobil bekas, Ya. mobil-mobil tua seperti itu. Nah itu sangat resiko memang. Iya betul sekali. Iya. Dan pemadam kebakaran ini bukan hanya sekedar mengandalkan ya tenaga, kemudian pemikiran dan sebagainya, tapi mereka harus mengandalkan pengalaman dari Betul. kiat-kiat harian. Semakin sering mereka memegang apa nih yang dipegang nih selang itu ya. Nah, maka akan Masuk. semakin akrab, lah semakin mereka semakin enak untuk memperlakukannya. Seperti itu ya. Mungkin sebagai bahan tambahan Bu, bahwa damkar khususnya Indonesia maupun Tanah Laut Kabupaten Laut ini sejak tahun 2019 bukan hanya menangani kebakaran Bu, bukan hanya kebakaran hutan dan lahan, Iya. akan tapi penyelamatan. Iya, itu tadi yang mau saya tanyakan juga Tugas-tugas penunjang lainnya. Iya, selain Itu daripada yang ruang lingkup hampir- kebakaran apa yang sampai-sampai kadang-kadang kan Tiap malam, tiap hari, hampir tiap hari ada. Oke, iya. Artinya seperti contohnya sekarang yang tugas penunjang lainnya atau penyelamatan, ada orang hilang, ada binatang buas masuk ke Iya, rumah, betul. ular, Iya. ada tawon di kebun atau di rumah, Iya, ada musang Pak di sana. ada Iya, musang di iya. plafon, ada musang kucing di plafon. kesayangan mungkin sangkut di pohon, kemudian Semuanya kerang-kering ke damkar ya. betul. Iya. Terakhir kemarin di Gunung Melati sapi kecebur sumur. Iya, damkar juga tuh yang Damkar pertolongannya. Pelita Jaya juga Nah, sampai itu di yang saya sumur. maksud Nah, tadi. itu. Artinya dia bukan hanya semata-mata Betul. sebagai pertolongan pada pemadam kebakaran. Damkar juga Betul. mempunyai sisi lain Oke. yang tentu mungkin sisi lain itu sebenarnya tidak ada di dalam tupoksi mereka, tapi karena tingginya rasa kemanusiaan mereka Betul dan melihat sekali. bahwa masyarakat memerlukan itu ya, dengan Oke. berjibaku mereka datang, ada yang tengah malam, ada yang pagi subuh. Pokoknya ya. nggak kenal waktu, kita Iya, siap nggak kenal datang. waktu. Saya luar biasa dengan Jadi damkar ini. cincin yang sangkut nggak bisa dilepas, cincin kawin mau Iya, cincin sampai itu damkar gue. Damkar juga, gitu. Iya, makanya Semprot aja tuh kalian. luar biasa. Pokoknya semuanya Iya. ke-emergensian, Makanya. kemanusiaan kita semua. Iya, Orang luar tenggelam, biasa. Padahal itu nggak ada di dalam tupoksi ya. Betul. Memperjelas kejadian yang dia udah Pak Har tadi ya, bahwa sebenarnya sekedar ban bekas yang yang terbakar ya. Memang sebenarnya bagaimana mekanisme atau teknisnya tahap-tahapnya setelah pemadam kebakaran mendapat laporan. Laporan, iya. Kalau kita biasanya ditanyakan apa yang jenis kebakarannya, kemudian lokasi tempatnya di mana, itu harus jelas. Laporan harus jelas. Kemudian masyarakat juga setelah menelpon kita nggak boleh berdiam diri, tapi menunggu kita di jalur poros. Iya. Karena tidak semua anggota kita atau driver kita tahu lokasi. Betul. Apalagi kalau lokasi di luar kota. Nah itu perlunya Masuk si gang pula. penelpon harus menunggu kita, menjemput kita seperti Iya, itu. jadi menelpon itu harus Penanda. bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dan jangan nomor telepon yang kita sebar tadi dimain-mainkan. Dulu Iya, ada betul. beberapa waktu di BBD itu beberapa orang menelpon tapi sekali kita datang nggak ada yang ngebakar. Dimain-main nih, jangan sampai seperti itu. Oke, iya. Ini harapan kita. Kenapa? Nanti andaikan itu terjadi kebakaran beneran, oh ini paling orang iseng. Kan yang rugi masyarakat juga seperti itu. Jadi jangan sampai nomor telepon tadi dipermainkan bahwa nggak ada kebakaran, padahal ada kebakaran. Oke. Laporan harus jelas, yang Betul, kebakaran betul. apa,
Iya, di mana alamatnya, lokasinya. nah atas nama Iya, siapa yang oke, betul. yang menelpon harus melaporkan jelas. siapa, iya. Itu iya, bisa kita betul. catat seperti itu. Dan selalu on ya Betul. telepon yang melaporkan ini Betul. agar para petugas damkar ini dapat menghubungi. Betul. Pak ini di mana Pak? Kami sudah di sini nih. Nah, gitu betul kan? sekali. Iya, betul sekali. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Solihun, jangan dipermainkan ya. Tapi nanti di akhir Pak kita akan buka juga nanti selain daripada telepon Pak Manual ini, nanti nomor HP juga mungkin yang bisa dihubungi secara cepat nanti ya juga yang dikehendaki Mungkin bisa oleh. ditambahkan ini Pak Solisi menambahkan Iya, nomor saya HP ingin yang di sektor. Oke, saya ingin ke Nah, Pak Dandrunya. Sulasi, ya Pak Sulasi sebelum nanti ke nomor HP itu. Bagaimana Pak selama ini koordinasi dan penanganan Danton kebakaran ini Pak? Alhamdulillah kami antar anggota memang harus standby 24 jam. Anggota Dantonnya berapa Pak? 6 dalam satu kecamatan. Dalam satu kecamatan, oke. 6 itu dibagi 3. Yang piket 2, tapi bila ada kejadian yang 4 harus Ya, standby pun turun. Iya. Oke. Jadi kerjasamanya mereka sudah. Jadi 4 yang standby, tapi bila ada kejadian mereka ditelepon langsung turun semua. Oke. Nah, selama ini Pak Lasih selaku Danton nih, adakah ibaratnya mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin kayak kata Pak Har tadi ya? Ternyata saya datangnya orang membakar ban aja gitu. Apa nih Pak pengalaman yang kalau pengalaman kita yang selama di unik lapangan, mereka masyarakat ini bila kita mengerjakan suatu tindakan yang di luar nalar mereka, mereka tidak terima. Mereka menyalahkan petugas. Seperti contohnya begini. Rumah yang setelah terbakar 60% ke atas, kita menyemprotnya pasti yang di pinggirnya. Untuk menghindari terjadinya kebakaran. Iya, penularan. Jadi kita menyemprot yang di pinggir yang belum terbakar. untuk protes ya. Mereka protes. Iya, betul. Kadang belum terbakar loh. Kadang meneriaki apa? Kenapa nggak terbakar kok di Iya. siram? Dan kita sama dia bungul apa ini. Sampaikan petugas kita ini bungul, ada pintar sebagainya. Iya. Awan mereka kadang teknisnya. merabuti selang. Karena selang itu ada ukurannya, kekuatan airnya. Iya. Walaupun kita memadamnya halus, karena kita sudah pelatihan, walaupun halus orangnya, mereka kuat. Iya. Belum tentu mereka yang orangnya gede, orang gede kuat menahan aliran banyu di selang. Jadi kalau sampai selang yang ada aliran banyu terlepas, seperti ular kamu. Ya, seperti ular mereka. Oke. Sama hambat ke kanan kiri. Iya. Baik, Pak Lasih. Dalam kondisi-kondisi kedaruratan seperti itu ya, dalam emergensi dan sebagainya itu selaku Danton, kadang-kadang ya tadi berjibaku dengan penyelamatan, kemudian juga bertentangan dengan masyarakat. Ini bagaimana Danton sendiri untuk mengkoordinir anak buah, kemudian juga untuk menengahi masyarakat. Ya. Saya pertama-tama sebelum mereka melaksanakan kegiatan, tiap hari saya tekankan kepada anggota untuk mengutamakan keselamatan diri sendiri dulu, baru ke masyarakat kita utamakan. Kalau memang rumah tersebut sudah 60 ke atas persennya yang terbakar, kita utamakan yang belum terbakar dulu. Yang di sampingnya. Iya. Terus untuk di jalan juga, walaupun kita ini dalam Undang-Undang Nomor 1, tapi saya tekankan kepada anggota saya untuk lebih berhati-hati, utamakan keselamatan orang juga. Betul. Iya. Dengan perlengkapan kawan-kawan Pak Lasih. Kalau berbicara masalah perlengkapan, sarananya nih, sarana kita nih, kalau dikatakan cukup ya gimana ya? Karena kita ini masih minim kayaknya untuk perlengkapan. Setelah saya melihat ke dinas-dinas lain, kita ini masih mungkin sangat kurang, paling sangat kurang gitu ya. Iya. Ini juga yang menjadi pemikiran kita nantinya ya. Mudah-mudahan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Haryanto, kita berharap bukan hanya kita mengharapkan kepada pemerintah, tetapi juga pihak-pihak swasta, sektor-sektor yang lain, para dermawan juga ini dapat memberikan bantuannya. Mungkin
Pak Dermawan yang di mana gitu ya, yang punya pabrik apa gitu, saya bantu untuk alat seperti teman-teman di ini berapa begitu ya, seperti Betul, itu. harapan kita Nah, seperti harapan itu. kita seperti Ada itu. partisipasi dari Iya, pihak ketiga. iya. Dalam kesempatan ini nih kita menghimbau membuka hati, ya, membuka hati dari seluruh lini masyarakat kita. Karena ketika kita mengharapkan pemerintah, tentu tidak akan maksimal. Betul Karena sekali. pemerintah juga kan dengan aliran dana yang sangat terbatas, dengan aturan yang sangat kuat, dengan pembagian yang sangat banyak, ya seperti itu. Betul. Jadi tidak bisa kita maksimal. Diharapkan, apalagi ini dalam Damkar ini kan misinya misi kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya, ini berbicara tentang nyawa orang gitu ya. Perlu Bukan hanya nyawa iya. masyarakat tapi juga nyawa petugas. Perlu digarisbawahi bahwa anggota kita dalam melaksanakan tugas tidak ada memungut biaya sedikit pun. Iya. Rupiah pun nggak ada. Oke. Walaupun itu 24 jam menghadapi ular berbisa, Iya. king ada cobra itu sebagainya. ibaratnya Betul. ada. Nyawa Iya. taruhannya, Bu. Iya, betul. Nyawa Makanya taruhannya. ini luar biasa kalau kita membayangkan. Saya sendiri membayangkan, ya. Damkar ini bukan hanya mempertaruhkan nyawa dari korban, tapi mereka juga mempertaruhkan nyawa mereka sendiri Betul. begitu ya. Kita Pak Sulasi adalah penyintas. Di waktu tahun 2020 Oke. waktu kita banjir Serbunuaan, kita juga diminta bantuan oleh BPBD untuk mengevakuasi masyarakat yang kena longsor dan banjir. Kebetulan kita waktu longsor di Betile, kita menolong ke sana, kemudian Untung besar. iya, Betile masuk Gunung Besar, betul. Oke. Nah, kamu Kita bisa sana, ya. kita memimpin langsung waktu itu karena walaupun itu bukan tupoksi kita karena kita kasih kesiapsiagaan, tetapi hari itu kasih kedaruratannya adalah lagi terkena COVID. Nah, Jadi diambil alih. dari kita ditugaskan oleh pimpinan untuk memimpin dan kita ke sana membawa anak buah sekitar 10 orang yang kena longsor, 4 orang termasuk kita. Kita penyintas alhamdulillah masih diberi umur sehingga Iya, kita iya. sampai hari ini masih Iya. eksis di Damkar. Masih gemuk sih dia. Nah, itu. Alhamdulillah. Oke. Oke, alhamdulillah. Itulah suka dukanya di Damkar. Iya, betul sekali. Ya, saya selalu selalu berpikir untuk ke teman-teman di Damkar ini agar dapat dilengkapi dengan peralatan, prasarana yang memadai Iya, betul. begitu. Kemudian juga dukungan yang penuh dari seluruh lini masyarakat. Betul, karena tidak mampu pemerintah Iya. kalau sendirian kalau tidak ada partisipasi masyarakat maupun pihak ketiga tadi. Oke, saya ke Pak Arman. Pak Arman, berbicara tentang kedaruratan, Pak Arman, apa sih indikasi darurat itu sebenarnya? Ini masyarakat kita nih ada yang tadi memakar ban darurat. Nah, ya, sebenarnya ini seperti apa? Agar masyarakat kita tahu, Pak Arman, sehingga mereka melihat nih terindikasi darurat nih sudah nih, ini harus dilaporkan seperti itu. Betul. Indikasi darurat itu, Bu, begini, apabila kita melihat misalnya bangunan yang terbakar, ada kelihatan asap yang mengepul, itu baru kita cek betul-betul apakah itu memang Dicek dulu terbakar, maksudnya. ya betul. Baru kita laporkan ke anggota kita. Kalau memang itu bangunan itu terbakar karena ban itu tidak mungkin kita laporkan ke dulu. Iya, Kita iya. cek betul-betul ke lokasi bangunan yang itu. Iya, di samping itu juga ya Pak Arman, masyarakat nih perlu mengetahui juga begitu ya, mengevaluasi. Ini misalnya ada dulu pernah terjadi ya rumah, tapi rumah itu sendirian, Iya, betul. rumah sendiri di tengah sawah gitu kan, kebakar gitu. Iya. Nah, artinya ini kalau menurut saya tidak termasuk darurat gitu ya, apalagi Iya, ada isinya gitu ya. Ya, jadi masyarakat tidak perlu istilahnya memburu-buru petugas gitu. Iya, ya. betul. Iya, memburu-buru. Kemungkinan bisa diselesaikan dengan masyarakat itu sendiri. Bu. Iya, nah itu maksud saya. Jadi penanganan tahap awal Iya, ya bisa dilakukan oleh masyarakat. masyarakat. Ya. Dalam konteks kedaruratan ini, Pak Arman, Iya. apa nih peran serta yang harus dilakukan oleh masyarakat? Apa peran serta yang kita harapkan dari masyarakat? Peran serta masyarakat itu kami harapkan itu adalah untuk selalu siap siaga di tempat mereka masing-masing apabila ada kejadian yang kebakaran atau kejadian yang luar biasa, baru dilaporkan ke petugas kita. Selalu standby dan selalu monitor ke
keamanan di lingkungan masing-masing. Iya, artinya kalau ada terjadi hal kedaruratan tangani dulu oleh masyarakat Ya. sambil dilaporkan gitu. Ya, Jangan betul. dilihatkan dulu tapi malah lapor aja artinya. Betul. Akhirnya ya masyarakat tidak mempunyai peran serta. Ya, Nah, betul. lalu dalam hal ini juga ketika terjadi sebuah kedaruratan, masyarakat kita ini kan kadang-kadang ya tadi seperti disampaikan oleh Pak Solihun, ada yang Ya. banyak datang gitu Ya. kan, ada yang memvideo, Nonton memotong, aja. menonton penuh sehingga ketika saatnya pemadam kita datang Iya. Susah akan masuk. Susah masuk. Iya. Betul. Nah, apa nih yang ingin dihimbau nih kepada masyarakat nih Pak Arman dalam hal ini? Ya, jadi kami dari Damkar menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat apabila ada terjadi kebakaran agar warga di sekitar tempat tersebut untuk ikut berpartisipasi untuk Memadamkan lah, ikut memadamkan Memberikan akses. atau memberikan Akses. akses jalan kepada petugas kita, Bu. Iya. Mungkin perlu pengalaman, Bu. Mhm. Waktu kita kecil di desa kita di Bumi Jaya itu ada kebakaran. Waktu itu damkar belum ada kayaknya gitu, tahun 80-an lah. Saya melihat itu luar biasa waktu tahun-tahun itu. Artinya begitu ada kebakaran, masyarakat itu luar biasa. Ada yang bawa ember, ada yang menebang pisang dihambatakan naik ke atas seperti itu. Ada yang lepas pakaian kita Betul, ajar ada di kami dan Iya. dengan lumpur, Tapi ada dengan lepas pakaian. seperti itu betul sekali. Tapi sekarang berbeda, pergeseran Iya, bergeser itu sekarang Diolah konten. menonton aja, menonton, dilakukan menonton. Iya. Kebakaran di Kintat tuh sampai 5 buah rumah terakhir itu saya lihat luar biasa. Tapi masyarakat banyak tapi cuma menonton Iya, dan iya, memvideo tadi. Tidak ada satupun yang mengambil air atau apa. Jadi mengandalkan kita sebagai pemadam aja seperti itu. Itu yang sangat disayang. Nah, Padahal budaya gotong royong dulu luar biasa, Bu. Iya. Oke. Udah iya, kita ini iya. untuk memadamkan, tapi sekarang sudah bergeser seperti itu. Iya. Kita berharap itu dapat dihidupkan kembali ya Pak Iya, Solikon, Pak Arman, Pak Sulasi. Saling kerjasama ya, Bu. Ada juga himbauan, Bu. Kebetulan kita di kasih kesiapsiagaan itu kan mencegah terjadi kebakaran, di mana pencegahan itu kita lakukan karena terbatas dana tidak melaksanakan sosialisasi dan pelatihan. Kalau tahun dulu di BPBD kita laksanakan dengan rutin, hampir semua desa-desa yang rawan bencana sudah kita lakukan pendataan, kemudian kita sosialisasi pendataan. Tapi untuk sekarang kita karena dana tadi kita ikut di Manunggal Tutung Pandang, Bu. Nah, setiap Manunggal Tutung Pandang kita hadir di situ. Kita kumpulkan linmas masyarakat. Kemudian kita sosialisasi tentang Pencegahan, pencegahan dan pengendalian kebakaran tadi ini. Mulai dari melapor tadi sampai masyarakat untuk aktif dan Untuk, kemudian penanganan awal ya. betul, karena linmas itu adalah garda terdepan di desa apabila terjadi kebakaran Iya. dan bencana. Tentunya itu yang kita tekankan. Nah, disitulah kita masuk untuk ke masyarakat. Harapannya seperti itu. Kemudian juga kita di forum-forum lain di kecamatan, di kabupaten apabila ada rapat SKPD dan sebagainya, kita mengharap itu dari tiap-tiap desa untuk bisa kita mengharap sekali kemarin ke kepala desa untuk bisa menyisihkan dananya membuat BPK di desa, Bu. Nah, ini ada beberapa desa yang antusias. Betul. Sungai Raso luar biasa. Karena memang bisa ya Betul. dalam ada anggaran desa bisa. Dari dipakai. dana desa itu Betul. bisa. Ya. Mereka pertama membuat kumpulan organisasi anggotanya. 10 orang kah atau berapa orang dari elemen masyarakat, baik itu mungkin linmas atau pemudanya. Seperti di Sungai Ya, Raso seperti itu. Strukturnya. Kemudian ini betul, kita dikasih datanya, SK-nya juga dikasih. Kemudian kita diminta untuk melatih. Kita latih waktu itu Ya, di ya, Sungai Raso bersama dengan Kabid Damkar arwah Pak Tony kemarin kita melatih di sana. Dan juga beberapa desa di Kuro dan di Sungai dan di Bumi Makmur banyak sekali yang sudah memiliki peralatan tadi. Minimal toser roda 3. Iya. Itu muat dengan 500 liter atau 600 liter dengan gentong atau ya galon gentong itu. Kemudian ada alkonnya, ada selangnya 1,5, ada kompor atau sticknya untuk menembak. Seperti itu. Kemudian Ya, juga ya, ya. APD-nya lengkap, ada helm, ada baju yang mengurangi anti panas itu. Ya. Sepatu buat dan Pakaian sebagainya. anti-api. Nah, itu Sungai Raso saya akui jempol, dan desa-desa lain banyak yang sudah melaksanakan seperti itu. Di kemarin terakhir itu beberapa desa ikut dilatih di Desa Bumi Makmur. Kita melatih terakhir di situ. Juga seperti itu. Bagus. Iya. Seperti Terbuka itu. ya akses kita. Nah, sekarang dengan Talkshow ini terbuka akses kita. Betul. Artinya ya pemadam kebakaran ini kan bisa
digalang dari berbagai sumber. Betul gitu sekali. ya. Jadi bukan hanya dari pemerintah kabupaten begitu ya mengharapkan Satpol PP dan Damkar, Iya, betul. tetapi juga tadi dengan perusahaan bisa ya dengan Betul. elemen yang lain, para dermawan bisa. Nah, yang lebih ini juga adalah dana desa. Harapan kita semua desa Iya. ada. Jadi semua desa bisa betul. memprogramkan ini ya, Jadi dengan sambil APBD-nya. menunggu kita datang, Betul. mereka melakukan aksi dengan Iya, peralatan. iya. Kita kan sudah agak modern. Jadi kalau Iya. dulu mungkin dengan menghambat dengan daun pisang, dengan ember, sekarang bisa menggunakan toser roda 3, Oke. ada mesin Alkon. Iya, Minimal iya, itu iya, sudah iya. sebagai pertolongan pertama pada awal kebakaran. Iya, betul. Menunggu kita datang, mereka ada aksi seperti itu. Itu harapan Iya. kita, semua desa. Oke, mudah-mudahan ya ke depannya nanti para kepala desa Betul, sudah betul. terbuka ya, sudah Betul. terbuka wawasan untuk dapat membentuk Satgas BPK desa Betul dengan sekali, dana itu harapan desa kita. beserta sarana dan prasarana. Betul, kita siap melatih. Nah, sehingga nanti pada akhirnya ya ingin kita di suatu ketika di suatu masa gitu ya BPK Damkar Kabupaten ini sebagai koordinator. Betul sekali, Ya. harapan kita seperti itu. Iya, pelaksananya adalah mereka-mereka yang Ada. ya, Kalau desa. di kota kan ada BPK swasta nih. Iya. Di sini ada yang kemarin kita bimbing itu BPK Publik Mhm. di Jalan Ayani, kemudian ada BPK Manuntung, Terminal, kemudian Palem di Pasar Lama sebagai yang bagus sekarang di 0 km per hari itu. Oke, di, iya. di ujung Oke. baratnya itu. Iya. Kemudian di Bati-Bati juga ada Benua Raya dan sebagainya, banyak BPK. Kemudian di Kintab, Muara Kintab juga ada BPK swasta, banyak sekali. Di Kuro. Iya, makanya tadi seperti yang Dibantu disampaikan dengan oleh yang Pak di desa, Humayuni nggih. tadi kan banyak bermunculan. Bermunculan. Iya, hanya saja karena keterbatasan Betul. personil dari Damkar ya, Nggih. Satpol PP dan Damkar Kabupaten untuk memonitoring dan untuk Betul. melakukan pelatihan. Iya, Nah, betul. kita harapkan dari desa nanti nih ya dapat mengakomodir ya. Sudah ada beberapa desa yang seperti itu, Bu. Iya. Dan kita acungi jempol, Iya. sudah kita latih Mhm. seperti itu. Harapan kita semua desa nanti seperti itu, Iya, sehingga amin. pelayanan kepada masyarakat berarti kebakaran, karena kebakaran ini orang banyak tuh lebih parah daripada kerampokan. Kemalingan, iya. Tai cacaknya habis, Jar. Kalau kita mendapati korban kebakaran ini, kita pasti hati kita tersentuh, tersayat. Karena orang mengumpulkan sekian puluh tahun, Iya, habis dalam kejap. sekejap. Nah, Iya. betul. itulah dia. Miskin dalam sekejap, Pak. Seperti apa, Pak? Heeh. Itu Hanya- mati titik banyak mata. hanya Berapa kali bagi titik satu banyak dari mata badan, seperti itu. iya. Betul sekali. Pak Solehun, Nggih. saya terakhir dari Ulu nih. Ini pas banget nih momennya di talkshow ini juga bisa memperjelas Pak Solehun informasinya kepada masyarakat. Saya mewakili pertanyaan-pertanyaan dan pemahaman dari masyarakat bahwa sekarang kan banyak yang mempertanyakan ya. Sebenarnya saya tahu sih sebenarnya, tapi untuk di sini pas banget untuk Bapak Siap, jelaskan silakan. ya. Ini Manggala Agni, Pak. Mana Manggala Agni? Kan banyak standby ya. Dan juga mobilnya juga unitnya bagus-bagus, Pak. Rapi-rapi, bersih-bersih. Ini sih mewakili masyarakat nih, Pak ya. Tapi sebenarnya saya sudah tahu sih. Jadi momen yang pas di talk show ini Bapak memperjelas ya. Ada yang mengatakan, "Kenapa nih? Kok bahkan ada itu standby alatnya bagus-bagus, kada sing garakan kayak apa pemerintah nih." Nah, ini Baik, Pak, mungkin memperjelas pas di talk show ini, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali. Sama waktu kita talkshow di BBD tahun berapa itu 2016-15 juga seperti itu. Manggala Agni adalah bukan bagian dari pemerintah daerah. Itu adalah pemerintah pusat di bawah Kementerian Kehutanan. Seperti itu. Mereka kebetulan membawahi beberapa kabupaten, bukan Tanah Laut aja, sampai ke hulu sungai, sampai ke Tanah Bumbu seperti itu. Oke. Itu Manggala Agni di Tanah Laut ini. Kita dulu lagi waktu di BBD sering melakukan kerjasama, karena mengapa BBD? Karena BBD domainnya adalah kebakaran hutan dan lahan. Itu berhubungan dengan mereka menjaga hutan, konservasi dan hutan lindung. Seperti itu. Kita kerjasama kita biasanya di waktu musim kemarau kita mendirikan posko oleh BBD. Kita juga bagian dari posko tersebut. Kemudian juga ada Manggala Agni, dan disitulah kita kerjasamanya. Namun waktu di BBD kita dulu, Damkar masih di BBD, kita selalu komunikasi. Intinya komunikasi, walaupun mereka bukan tugas pokok mereka. Kalau kita komunikasi, bisa jadi minta bantuan. Kita ada nomor kontaknya, kita telepon, tolong bantu. Mereka datang juga seperti itu. Cuma ya itu tadi, kalau tidak ada, kalau masyarakatnya pun mungkin bukan tugas saya seperti itu. Iya, betul. Seperti itu. Itulah kejelasan bahwa mereka benar di sini, tapi mereka di bawah kementerian. Iya. Nah, seperti iya. itu. Bukan punya milik
Pemkab Tanah Laut. Malahan, Banyak kesempatan. malahan ada kata miring Pak, mubazir ini mubazir itu Pak yang dari masyarakat itu yang kita titip ya. Ya mungkin karena masyarakat mereka tidak tahu. tidak tahu Mungkin. ya. Intinya mereka juga kalau kita ada komunikasi yang baik, mau aja. Kalau apalagi kebakaran hebat di laut. Pernah kita dulu hampir berapa bulan, 3 bulan sekali kita kunjungan ke sana, kita koordinasi seperti itu. Ya itu intinya koordinasi aja. Kalau ada kebakaran yang hebat, tentu mereka ditelepon juga akan datang. Seperti itu. Cuma memang tugas pokoknya mereka hutan lindung, hutan konservasi seperti itu. Nah, ini perlu diketahui ya masyarakat ya. Iya. Agar masyarakat kita dapat jelas juga ya. Betul sekali. Dapat jelas juga. Ya, sehingga tidak apa ya, tidak mengambil, tidak memponis sepihak. Iya, pernyataan pemerintah. Bahkan dulu kita latihan bersama kita undang lagi di BPBD. Oke, karena mereka adalah bukan dari bagian dari pemerintah Kabupaten Tanah Betul. Laut, ya kemudian juga Wilayah kerja mereka luas. Mereka jelas, ya peruntukan mereka jelas, Jelas. sebenarnya lahan dan Hutan konservasi, hutan lindung. konservasi. Iya. Namun demikian mereka pun siap untuk melakukan Kalau kerjasama. dibutuhkan ya, kalau Iya. dibutuhkan. Contohnya kayak kita ini padahal kan kalau kebakaran hutan dan lahan bukan domain kita. Cuman kalau kebakaran itu hutan itu sudah mendekati pemukiman, nah itu kita tanpa diminta BPBD kita datang. Tapi kalau kebakaran hutan sekarang nih kalau memang kalau cara kerjanya kita nunggu diminta bantuan oleh BPBD baru kita datang. Tapi namanya masyarakat kita jangankan kebakaran. Iya, itu Yang cuma ular kecil masuk rumah aja kita datang gitu. Artinya kita selalu hadir. Harapan kita ke depan juga damkar kita nih pokoknya luar biasa seperti di luar negeri kan. Betul, Apapun memanggil damkar seperti itu. Ada tabrakan hebat, ada tumpahan minyak di jalan. Kita diundang. Iya, dan Hampir semua keemergensian kita iya, diundang. iya. Dan untuk itu memang diperlukan adanya pelatihan-pelatihan Betul. kepiawaian Dan sarana yang lengkap juga, Wei. Iya, Tapi dan untuk- sarana-prasarana yang Betul. lengkap, yang memadai. Iya, karena kita belum punya tangga rel hack Pak ya, yang tinggi ya. Belum. Belum ada. Itu kemarin ada permintaan dari anggota dewan seperti itu juga. Tapi ya karena dana lagi. Ya, oke. Berapa kali kita memuat TS, Bupati setuju, tapi begitu sampai di TAPD alasan dana, mentok. Ya. Seperti itu terus, seperti itu. Oke, baik. Padahal kita ya Oke, Pak. masyarakat mengharapkan sekali itu. Oke. Baik, kita berharap ke depan ya masalah dari BPK pemadam kebakaran ini menjadi fokus pemikiran bagi kita semua Betul, ya, betul. bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan adanya talk show kita di pagi hari ini kembali dapat menambah wawasan pengetahuan, membuka peran serta dari masyarakat ya untuk masalah pemadam kebakaran khususnya di Kabupaten Tanah Laut yang kita cintai ini. Ya, dan karena waktu kita sudah berada di zona melewati ya, maka kita harus menutup bincang-bincang kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Arman atas kebersamaannya pagi hari, Pak Solihun dan Iya, juga siap. Pak Lasih. Boleh menyampaikan ada statement iya, himbauan silakan sedikit. statement Iya. closing Anda. Jadi saya dari pemadam kebakaran memberikan himbauan kepada nih pelayanan masyarakat, kantor-kantor pelayanan masyarakat, tolong kalau bisa menyediakan APAR lah untuk keselamatan gedung tersebut. Soalnya saya selama ini begitu melihat seluruh kantor tuh nggak pernah ada yang terlihat APAR. Ada APAR itu pertolongan yang paling praktis untuk kebakaran. Harganya murah, praktis, nggih. Alat proteksi itu ya? Proteksi nggih. Oh, proteksi. Alat pemadam api ringan, Api ringan. APAR, Oh, iya. yang bentuknya warnanya oranye, taruh biasanya. iya, nah. iya. Nah ini kebetulan untuk Tanah Laut memang masih kurang. Iya. Harapan kita minimal di Instansi pemerintah ya. pelayanan publik, ya, rumah sakit, ya yang dikunjungi banyak orang itu harus memiliki APAR minimal. Oke. Seperti itu. Karena memang kita belum ada perda. Andai kan perda sudah ada, kita bisa melakukan intervensi lah. Iya, Harus wajib seperti itu. Iya, betul. Itu harapan kita. Minimal Ya, perbub lah. Iya. Oke, baik, satu lagi Pak Lasih, Siap. nomor telepon HP tadi yang harus kita yang sampaikan. dari kecamatan-kecamatan. Iya. Masing Danru, Mm-mm. Danru Kintab. Atau nomor HP-nya Pak Lasih sendiri aja Oke. gitu. Iya. Oke. Sementara nomor HP ulun ya. Mm-mm. Danton. 0853 Oke. 91 Oke. 88 Ya, oke. 01008. Oke. Nah,
ya. Tapi nomor yang awal tadi sudah mewakili Bu, Ya. karena begitu. Walaupun Tadi- itu tadi kan nomor di induk yang Ya. ditelepon, yang terjadi di Kintab langsung kita ngubungi Kintab Iya. seperti itu. Tadi ada hambatan katanya Pak Haryanto ya, Oh, mungkin karena iya. petugas piketnya lagi ngopi atau mungkin lagi kamar kecil atau apa gitu. Ketika Betul. ditelepon beberapa kali tidak bisa nyahut. Nah, maka dihendaki adanya nomor telepon alternatif. Betul. Iya, nah ini Danton. ya ini nomor teleponnya Danton langsung Betul ya. sekali. 0853 9188 1008. Iya. Iya, Pak Sulasih. Ya, Bisa pesan TS ya? Iya. TS ya. Bukan kopi begitu. Iya, Oke. baik. Iya, para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Penyapa edisi hari ini Kamis 4 Mei 2023, luar biasa bersama dengan teman-teman dari pemadam kebakaran Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tanah Laut.